Tidak ada yang peduli dengan usahamu kecuali dirimu sendiri. Welcome back on Disharmonic Talk Show. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah like, komen, dan juga subscribe channel saya Disharmonic Talk Show tentunya. Hingga mencapai di ambang batas yang pertama, yaitu 1000 subscriber. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa perjuangan ini belum sampai di monetisasi ya, belum dapat uang lah, cara gampangnya kan seperti itu, karena masih membutuhkan 4000 jam tayang. Cuman terima kasih sekali buat supportnya, dan kedepannya harapan saya semoga bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan musik, band-bandan, distro, clothing, dan lain sebagainya. Nah, spesial di Good News episode yang ketiga ini, barengan sama celebrate 1000 subscriber ini, bagi-bagi hadiah ya gitu. Ada hadiah yang mau saya berikan buat kalian. Nanti akan saya pilih secara acak buat kalian yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Namun sebelumnya, mungkin kalian semua belum banyak yang tahu, atau memang tidak mau tahu lika-liku perjalanan saya dalam membangun distro Disharmonic ini. Namun buat kalian yang pengen belajar, mari kita sama-sama belajar, atau pengen tahu dulu misalnya awal mula Disharmonic terbentuk itu seperti apa, kemudian bagaimana sih caranya membangun sebuah distro menurut pengalaman saya ya kan, karena kan setiap owner distro itu punya pengalaman sendiri. Nah, ini kan intinya saya lebih spesifik untuk istilahnya menceritakan atau berbagi pengalaman bagaimana saya membangun distro Disharmonic ini. Mungkin ada yang saat ini masih berancang-ancang atau punya planning seperti itu. Nah, buat kamu yang pengen tahu, bisa simak video saya berikut ini. Berawal dari kejenuhan saya membuka rental PlayStation kala itu dengan omset yang sangat minim menurut saya ya, membuat saya berpikir keras untuk mencari semacam batu loncatan apa yang sesuai dengan passion saya. Jadi karena rental PS itu milik saya sendiri dan ada temen yang bantu jagain, bukan karyawan ya, karena kalau karyawan itu kan kita harus gaji. Kalau temen itu ya dijak gentenan, yang penting ayo main gratis kan, biasanya kan gitu. Itu saya sering, hobi saya itu dulu ya band-bandan kayak gitu, kemudian nonton band-bandan keluar masuk distro area Solo dan sekitarnya, hingga seolah menjadi semacam angan-angan. Awalnya itu berangan-angan dulu, misalnya saya buka distro itu gimana ya, awalnya seperti itu. Tapi itu masih samar-samar, belum ini apa, belum bener-bener mateng kayak gitu. Akhirnya saya sharing sama teman-teman yang lain, dan kala itu dibantu full seperti video saya wawancara sama talk show sama Mas Edot itu. Beliau yang membantu full saya waktu awal pertama kali saya membuka Disharmonic ini ya. Jadi Mas Edot yang punya voice match kala itu, kemudian punya brand namanya Warrior Pride sampai saat ini. Beliau yang pertama kali istilahnya itu dudoi ya, nek kulaan gini iki kancaku iki golek barang golek gini. Itu pertama kali itu Mas Edot itu. Kemudian juga sama teman-teman yang lain juga, terima kasih. Saya juga bingung tuh, misalnya saya sharing sama Mas Edot itu dulu, ya Mas, nek misalnya saya buka distro kayak gitu neng kacangan, kira-kira jalan pura ya. Tapi beliau yang menjawab, alah engkau ayo jalan gitu. Pasti nanti jalan, dicoba dulu, namanya juga usaha, karena apa ya, namanya kan kita sudah niat dulu kan gitu.
Namun sebenarnya saat itu saya masih ragu, selain modal yang sangat minim, kalau itu belum lagi tidak ada basically sebelumnya misal pernah kerja di distro atau berhubungan dengan distro, sama sekali itu tidak ada. Jadi yo masih ragu-ragu juga. Iya, aku ki arek tak dol opo, aku boleh gua arek kulaan ning ngendi, kemudian cara menjual nanti itu seperti apa, itu sebenarnya saya juga masih maju mundur ya itu. Semakin berkecamuk sebenarnya dalam pikiran itu. Kemudian suatu ketika itu ceritanya begini, jam 7 malam, karena kan biasanya kalau nunggu rental PS ya itu dari pagi katakanlah jam 9 start, jam 5 sore itu kan saya tutup, kemudian saya pulang kan, kebetulan dekat kan cuma di Gemolong sampai ke rumah saya itu. Saya pulang ya untuk mandi, sholat maghrib, makan. Nah itu biasanya nanti jam 7 atau habis isya itu saya balik lagi. Nah itu begini, jam 7 itu saya, katakanlah jam 7 itu saya membuka kios rental PS saya tunggu sampai 1 jam itu belum ada yang main. Jam 8 baru ada yang main, itu tetangga saya. Nah itu jam 8 itu mulai start main sampai jam 9 dan sampai jam 10 gitu awalnya. Sampai jam 10 ini kan dapat 2 jam itu. 2 jam ya biasa kan kadang masih molor setengah jam itu. Nah, tetangga saya yang main itu kan selesai ya, mau selesai itu ada pemain dari luar, maksudnya ya, orang luar lah, yo saya nggak kenal gitu, main dari jam setengah 11. Saya hitung kan berarti start dari jam 11, biasanya kan gitu, kasih kelonggaran waktu. Saya berpikir paling nanti jam 12 paling main 1 jam kan, soalnya kan jamnya udah jam malam, paling nanti sampai jam 12 atau jam 1 paling kan sudah selesai. Oke, saya tampung itu. Tetangga saya tadi kan udah pulang ya, berarti dapat 2 jam. 2 jam itu berarti dapat uang Rp4.000, karena kan 1 jam kan 2.000. Nah kembali lagi sama yang tadi, yang main saya hitung dari jam 11 itu, jam 1 itu saya nungguin sambil tiduran ya gitu. Saya melek jam 1 kok belum selesai, sampai jam 2 saya melek belum selesai juga. Jam 3 sampai jam 4 subuh itu dia bangunin saya, mas sudah mas itu. Oh iya mas, saya total bayarnya berarti jam 11 kan 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, otomatis kan 5 jam ya. Nah 5 jam itu berarti kalau 2.000 kali 5 10.000 ditambah tetangga saya tadi 4.000, 14.000. Nah, saya berpikir merenung gini, sampai jam 4 subuh saya cuman dapat uang 14.000 nih gitu. Ya gimana ya, bersyukur ya, pasti bersyukur ya, alhamdulillah kan pasti. Cuman kan yo gini, saya juga berpikir bagaimana caranya biar bisa bekerja dengan efisien waktu kan gitu. Maksudnya kita kan kalau kerja itu kita menentukan, kita buka dari jam sekian sampai jam sekian kan gitu. Nah kalau di rental PS itu kan nggak ada piye yo intinya yo. Terkadang kan masalahnya kan kalau kita belum dapat omset, belum dapat uang banyak itu ya pengennya ya buka terus kan gitu. Nah itu saya berpikir efisien waktunya itu seperti apa. Saya benar-benar berpikir keras lah itu. Akhirnya begini, saya memutuskan untuk saya mau spekulasi jualan pakaian ya, pengen buka distro ini. Kemudian saya musyawarah sama kedua orang tua saya, kemudian mereka sebenarnya orang tua itu tidak tahu maksudnya nanti mau seperti apa, yang penting kan orang tua mendukung itu. Mereka kedua orang tua mengiyakan. Kemudian ya sudah, Februari tahun 2014 itu saya mulai merintis usaha ini. 12 Februari 2014 itu saya mulai membuka, mulai prepare, mulai under construction ya gitu. Jadi kan juga pertama kali ya Allah kayak orang dolanan. Jadi dagangan ini kayak orang dolanan. Jadi gimana ya, tata ruangnya itu masih morak-marik kayak gitu. Kemudian ini apa, di sana itu di gantungan yang sana itu cuma ada
3 piece, di sana ada 3 piece, di sana ada 3 piece. Itu pun saya ambil dari dagangan dari distro-distro teman-teman yang relasi-relasi yang diberi Mas Edot itu. Tas cuman berapa, 3 atau berapa, etalase kosong, blong saya isi stiker apa-apaan ya gitu toh. Bener-bener itu saya, ya Allah, pernah 3 hari berturut-turut itu sampai ndak kepayan itu rasanya kayak mau makan tapi nggak enak, bingung ini nanti gimana. Jadi selama 3 hari itu nggak ada, bener-bener nggak ada yang laku loh 3 hari, sampai deg-degan, deg-deg, ayo ini terus piye, kayak saya kan ya dulu itu memang ya modalnya kan utangan ini, jadi saya pinjam modal di bank kayak gitu. Seiring berjalannya waktu dapat teman baru, ternyata menyenangkan. Berawal dari anak yang mengatasnamakan RFG, Rise for Glory itu. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang dulu pernah menemani saya. Ada Hafiz, Chandra, kemudian Aris, kemudian Ahmad, Yoko, Yoyo, Nanang, Gangsar, Sabari, Aziz, dan banyak ya, Randy, pokoknya banyak lah. Kemudian ada Putri juga, ada, pokoknya banyak banget teman-teman yang kemudian menjadi teman saya. Berawal dari mereka itu setiap hari nemenin saya, ngajakin ngobrol, bahkan kalau malam minggu itu saya kayak membangun membuka kos-kosan buat mereka gitu loh. Malam minggu itu pada tidur di toko, ya ampun, pada asik-asik loh, hardcorean modelnya, hardcorean sampai malam, wah, jedak-jeduk di halaman belakang itu. Kemudian mereka ngajakin ini. Nah ini awalnya itu mereka ini biasa kan ngobrol-ngobrol itu masalah nama band, ngeplay musik indie ya itu. Nah, Indie Clothing Carnival kala itu GS-nya itu Close Head ya. Kemudian anak-anak itu tak ajakin nonton, ayo nonton Close Head yuk gitu. Nah, berawal dari situ, sambil nonton pameran kan dulu, saya ngajak mereka nonton Indie Clothing itu, sambil di sana itu saya tahu, oh iya sih distro ini, oh ternyata seperti itu. Jadi kayak semacam gini, benar-benar ya memang saya yang kurang tahu, memang belum tahu sih hal itu. Jadi image distro itu dia membuat desain kaos sendiri dengan nama brandnya sendiri, atau biasanya nama brand itu juga nama toko ya, karena seperti di Harmonic sekarang kan gitu. Kemudian dipasarkan sendiri, difoto sendiri, ternyata memang sudah ada linknya sendiri. Kita harus nyari kain sendiri, kita harus nyablon sendiri, kemudian desain sendiri ya. Jadi intinya biar kita punya ciri khas gitu ya. Saya tahu, orang jadi tahu kalau wah ini di Harmonic ini, terus ada labelnya gitu. Setelah itu tidak cukup sampai di situ aja. Setelah saya memutuskan, oh ya, saya tahu seperti itu ya. Kita kan juga harus mengenalkan toko kita. Setelah kita dengan konsep yang tadi, maksudnya membuat sendiri gitu loh, mulai dari belanja kain, nyablon, desain, pemasaran dan lain sebagainya. Nah, kita kan harus punya pemasaran gitu. Punya pemasaran maksudnya harus bisa mengenalkan toko kita lah. Kalau kita misalnya punya produk sendiri, lah kalau nggak ada orang yang datang, orang yang nggak tahu toko kita kan, kita bingung masarkannya seperti apa. Nah, saat itu saya mulai membuat akun Twitter, walaupun itu sebenarnya Twitter itu dulu masih pakai nama saya pribadi. Itu sempat Twitter dulu, tapi malah dapat orderan dari Kalimantan, kemudian dari Tanjung Pinang kayak gitu. Dulu sempet, akhirnya malah habis itu ngetrennya kan terus Instagram gitu, terus Instagram. Akhirnya saya buat Instagram dengan nama Disharmonic Rockshop itu. Nah,
saya harus banyak relasi lagi nih. Akhirnya saya gabung sama anak-anak Kamtis Gemolong, Kamtis Hurni Gemolong ya namanya. Terus bikin event itu barengan Kamtis Hurni, dan sumpah itu benar-benar saya nggak pernah menyangka bakal jadi apa ya, semacam peluang atau momen untuk saya lebih banyak mengenal orang, mulai momen untuk lebih banyak relasi itu pas bikin itu. Alhamdulillah eventnya itu pecah lah, sold out 600 tiket, itu pun masih kurang, sampai stiker-stiker saya itu saya jual 15.000. Alhamdulillah itu banyak yang mengenal Disharmonic, apalagi selang beberapa hari, nggak lama itu Mas Anggar itu Mas Anggar ownernya Kill Kills ya, itu sama basisnya My Crazy Home, kalian semua kan pasti udah tahu, nawarin produk Kill Kills ke Disharmonic. Justru saya lagi enak-enakan ya, santuy lah, nongkrong di belakang kayak itu. Ini ada siapa ini? Nawarin produk Kill kok kayak ngerti, kok kayak gak asing, walaupun belum pernah lihat secara langsung ya, karena memang kan My Crazy Home waktu event pertama itu tidak saya karena kan modalnya buat event itu kurang. Terus saya masih kok Kill Mas, sampean apa personile My Crazy Home Mas? Iya Mas, gitu. Akhirnya itu ya pikiran saya tambah terbuka. Oh ternyata kita harus reseller brand gede biar banyak yang tahu di mana Disharmonic berada. Jadi kan pikiran saya terbuka, oh jadi saya harus reseller produk ini di Instagram saya. Nah kemudian otomatis kan Kill Kills ya, kala itu kan Kill Kills saya ambil produknya. Nah pasti otomatis Kill Kills di Instagram pribadinya itu kayak semacam gini, buat kalian yang berada di area Boyolali dan sekitarnya bisa dapatkan produk Kill Kills di, nah itu kan berarti kan promosi, berarti otomatis kita istilahnya gambarnya kita di up-ke gitu loh, di sponsor kayak gitu. Akhirnya saat itu saya reseller 3 brand awal, yaitu pertama Kill Kill, kemudian Singing Pride, kemudian Aku Sayang Kamu. Nah puncaknya itu justru yang Aku Sayang Kamu ini. Aku Sayang Kamu ini dulu, kalau sempat mungkin dari kalian semua yang pernah membeli itu kayak yo bukannya sombong ya, maksudnya gini, kayak semacam suatu keharusan gitu loh. Jadi kalau sekarang itu mungkin ya kayak beli sepatu Kompas kali. Dulu itu asli sumpah, itu yang saya rasakan di area saya ya. Bahkan artikel kosong itu sampai repeat berkali-kali. Bahkan dagangan di Disharmonic itu habis, itu masih ada yang pesen loh. Jadi ketika saya ambil ke sana itu pasti udah pesen dan pasti itu nanti habis gitu. Satu hari itu dulu kan masih pakai BBM itu, gara-gara ada ini Aku Sayang Kamu itu, dalam satu hari itu sampai ada yang invite kontak tuh 600 orang kayak gitu, invite BBM. Lah kontak BBM saya itu sampai 5.000 orang. Tiap menit selalu ada notifikasi invite, padahal dulu masih pakai HP Samsung Galaxy Core 1 ya, kalau nggak salah itu RAM-nya masih 500 MB. Wah panas banget dikantongi, sumpah itu. Ya meskipun sekarang ketiga brand itu baik Kill Kills, kemudian Singing Pride dan juga Aku Sayang Kamu untuk saat ini masih vakum, cuman kan itu di luar sepengetahuan saya. Tapi kembali saya ucapkan terima kasih karena ketiga brand itulah yang membuat Disharmonic bisa bertahan sampai sekarang dan tertatih-tatih sampai sekarang. Itu sebenarnya karena 3 brand itu barulah hilir
apa ya, silih berganti brand-brand lokal mulai join di sini. Ada Flexibility, Bronx, Fabulous, Xiaomi, Betrayer, Forfast Terror, Warrior Pride, Inhold, One Month, Razorfish pernah singgah, Bedsinner pernah singgah, WB81, Skeleton, Neo Hardware, bahkan dulu Berak dan juga Cruise juga sempat mampir di sini. Nah, kembali ke Celebrate 1000 subscriber ini, saya mau membagikan satu t-shirt. Ada giveaway satu t-shirt untuk satu pemenang dipilih secara acak yang menjawab dengan benar seperti ini. Artikel namanya similar, di Instagram ada detailnya ini. Dan ini nanti saya pilih secara acak buat kalian yang beruntung dengan menjawab pertanyaan tahun berapa Disharmonic mulai dibangun. Jadi pertanyaannya adalah, saya ulangi sekali lagi, tahun berapa Disharmonic mulai dibangun. Nah, kalau kalian mengikuti dari awal pasti kalian semua tahu. Pokoknya bisa jawab secara berulang-ulang dan sebanyak-banyaknya, nanti saya pilih secara acak. Semakin banyak jawaban kalian, nanti besar kesempatan untuk menang, karena kan pasti nanti kan terlihat. Kalian nanti, jadi begini, untuk t-shirt ini kalian nanti bisa memilih size ya. Kalau mungkin kan kalian posturnya kan beda-beda. Kalau saya kan pakainya L. Kalau mungkin ada yang lebih besar dari saya atau lebih kecil dari saya, bisa M atau bisa XL atau bisa double XL begitu. Pemenang akan saya pilih secara acak dan tidak bisa diganggu-gugat. Oke. Jadi nanti bisa saya umumkan di Instagram ya. Instagram atau mungkin nanti pokoknya ikuti channel saya dan juga Instagram saya Disharmonic. Oh ya, buat teman-teman semua jangan sampai ketinggalan, karena saat ini kami sedang mengadakan diskon 50% tanpa syarat apapun. Buat kalian yang ke Disharmonic offline juga dapat diskon 50%, atau buat kamu yang malas keluar bisa order lewat Shopee juga diskon 50% tanpa syarat. Nikmati free ongkir dan juga cashback coin setiap hari. Buat yang pengen main ke toko Disharmonic bisa cek Instagramnya ya, di deskripsi nanti saya bagikan di mana Disharmonic. Kemudian kalau mau belanja di Shopee langsung aja ketik di pencarian, cari view_authentic ya, karena saya masih belum blank akunnya View buat jualan Disharmonic ini. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa jawab pertanyaan di kolom komentar. Semoga kamu salah satu yang beruntung. See you next video. Disharmonic Talk Show, more than bullshit.